Filsafat politik kuno, bab 5, pemikiran politik Romawi. Sebelumnya jika saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Juhamatul Mangal dengan NPM 2413053165 dari kelas 2E. Di sini saya menjelaskan mengenai pemikiran politik Romawi. Pemerintahan politik Romawi muncul setelah periode kejayaan Yunani. Terdapat dua mazhab yang mengkarakterisasikan periode atau transisi antara Yunani klasik dengan Romawi. Yang pertama ada mazhab Epicurus yang didirikan Epicurianisme yang didirikan oleh Epicurus. Epicurus membatasi dirinya pada kajian mengenai sarana-sarana untuk memperoleh kebahagiaan atau ketenangan individu dan mengesampingkan kemungkinan yang lain. Kehidupan yang baik menurut Epicurus terletak pada penghindaran dari kerusuhan atau kekhawatiran dan dalam perjabatan yang menyenangkan. Filsafat Epicurus pada dasarnya materialistik. Yang kedua ada mazhab Stoicisme. Sebagaimana dikembangkan oleh Stoicisme, ia lebih menganggap aspek-aspek positif. Idenya mengenai masyarakat mistis, di mana semua orang setara di bawah satu hukum alamiah yang universal. Aspek universal Stoicisme mengharapkan orang-orang Romawi yang ditakdirkan untuk membawa semua orang ke dalam kontrol politik mereka. Romawi diperintah oleh banyak raja sejak didirikannya pada tahun 753 sampai dengan 509 sebelum Masehi. Kemudian tahun 509 sampai dengan 27 sebelum Masehi, ia berubah menjadi negara republik. Dan sejak tahun 27 sebelum Masehi hingga masa kejatuhannya, dia diperintah oleh banyak kaisar. Pemikiran politik dan kekaisaran itu berasal dari filsafat Stois dan Epicurianisme. Secara konstitusional, supremasi otoritas politik terletak pada kumpulan rakyat, di mana warga Romawi dapat mengambil bagian dalam pertemuan rakyat. Pada struktur politik terdapat yang namanya senat, hakim, dan juga majelis. Kebijakan Romawi secara umum lebih relatif toleran dan tidak ada intervensi. Romawi kehilangan karakter republik dan menjadi sebuah kerajaan karena adanya perubahan konstitusional yang dipengaruhi oleh Julius dan Augustus Caesar, di mana kekuatan politik berpindah di tangan satu orang. Terdapat salah satu teoritis terkemuka pada periode Romawi yang bernama Cicero. Cicero memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran Barat. Cicero mendefinisikan negara sebagai milik rakyat. Milik rakyat yang dimaksud itu adalah kumpulan orang-orang dalam jumlah yang besar yang sudah diikat dalam kesepakatan dan juga keadilan dan kemitraan untuk kebaikan bersama. Cicero juga merekonstruksi negara idealnya menurut model Republik Romawi yang terdiri dari 3. Yang pertama ada monarki, yang kedua aristokrasi, dan yang ketiga ada demokrasi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.